Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faisal Abdullah, salah satu dosen Prodi Teknik Informatika Fakultas Teknik Universitas Siddhartha Pasuruan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan tentang pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi dalam bidang pengajaran. Pada penyampaian video PDD UKTPT kali ini, saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampuh, yakni mata kuliah jaringan komputer. Dalam penyampaian materi jaringan komputer, saya menggunakan metode DIT atau Delivery, Interaction, dan Assessment. Delivery adalah bagaimana penyampaian pada mahasiswa di dalam kelas. Interaction adalah interaksi antara dosen dan mahasiswa. Assessment adalah penilaian akhir mahasiswa secara terstruktur dan objektif. Sebelum masuk dalam pembelajaran, saya akan menjelaskan secara singkat tentang deskripsi mata kuliah dan capaian pembelajaran yang diharapkan. Mata kuliah ini menggunakan kurikulum MBKM berbasis Project Based Learning atau PJBL. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib pada program studi Teknik Informatika yang memiliki bobot 4 SKS, di mana 4 SKS itu terdiri dari 2 SKS teori dan 2 SKS praktikum selama 1 semester. Mata kuliah jaringan komputer diberikan kepada mahasiswa dengan tujuan agar mahasiswa mampu memahami tentang jaringan komputer, model referensi OSI dan TCP/IP, perangkat jaringan, pengkabelan, routing, subnetting, dan virtual local area network. Adapun capaian pembelajaran pada mata kuliah kali ini, yakni mahasiswa mampu menjelaskan urgensi jaringan masa kini, mahasiswa mampu memahami teknik pengalamatan IP, kemudian mahasiswa mampu menyelesaikan fungsi dan operasi perangkat jaringan. Yang terakhir, mahasiswa mampu mempraktekkan dasar routing dan VLAN. Materi pembelajaran yang akan diambil selama 1 semester ini meliputi pengantar jaringan komputer, model referensi OSI dan TCP/IP, pengalamatan internet protokol, subnetting, routing, dan virtual local area. Adapun referensi dari mata kuliah ini bisa dilihat di samping saya. Sistem pembelajaran pada mata kuliah jaringan komputer menggunakan pembelajaran aktif yang mengutamakan peran dan keaktifan mahasiswa dalam proses pembelajarannya, yaitu pembelajaran kolaboratif, praktikum, diskusi kelompok, dan penugasan. Proses pembelajaran mata kuliah jaringan komputer dilakukan selama 16 minggu. 7 minggu awal digunakan untuk perkuliahan, kemudian UTS. 7 minggu selanjutnya digunakan perkuliahan, kemudian UAS. Adapun metode pembelajaran yang digunakan adalah kuliah tatap muka, praktikum, serta diskusi. Bobot penilaian pada mata kuliah ini, yang pertama adalah nilai praktikum dengan bobot 20%. Penugasan yang dilakukan selama 2 kali dalam 1 semester,
dengan bobot 20%. Ujian tengah semester atau UTS dengan bobot nilai 30%, dan yang terakhir ujian akhir semester dengan bobot nilai 30%. Demikian penjelasan singkat terkait deskripsi dan capaian mata kuliah jaringan komputer. Berikutnya merupakan cuplikan dari proses pembelajaran yang saya laksanakan secara tatap muka di ruang kelas. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Pada materi kali ini kita akan membahas tentang subnetting. Ya. Kemarin kita sudah membahas tentang apa itu IP address, pembagian IP address, kemudian bagaimana cara mengkonversikan dari bilangan desimal ke biner atau sebaliknya. Metode pembelajaran pada pagi hari ini perkuliahan seperti biasa ya. Kemudian ada diskusi, ada tanya jawab juga, kemudian ada praktek dan penugasan. Oke, hasil survei yang dipaparkan oleh ISG, yakni perkembangan internet itu sangat signifikan. Perkembangan internet sangat signifikan mulai tahun 94 sampai di tahun 2019 saja. Perkembangannya itu sangat pesat sekali. Perkembangannya sampai bisa mencapai lebih dari 1 miliar. Jadi pastinya penggunaan 1 miliar internet itu membutuhkan IP yang digunakan. Nah, di mana IP yang disediakan oleh IP versi 4 itu ada yang tahu ada berapa jumlah IP yang disediakan oleh IP versi 4? Belum. Nah, IP yang disediakan oleh IP versi 4 itu berjumlah 4 miliar IP. Ya, 4 miliar IP. Sedangkan di tahun 2019 saja itu sudah hampir atau sudah mencapai bahkan melebihi 1 miliar IP yang dibutuhkan. Ini menurut hasil survei. Hasil survei itu tidak semuanya tercakup dalamnya. Bisa melebihi angka yang ada di sini. Jadi IP versi 4 semakin hari, semakin bulan, semakin tahun itu pasti semakin berkurang. Nah, bagaimana cara penanggulangannya atau cara mengatasinya? Yakni dengan menggunakan teknik subnetting dan supernetting. Ada yang tahu apa itu subnetting dan supernetting? Oke, silakan. Subnetting difungsikan untuk membagi suatu jaringan menjadi beberapa jaringan yang lebih kecil. Yang supernetting ini untuk menyederhanakan routing. Oke. Empat ya. Jadi subnetting digunakan untuk membagi suatu jaringan yang besar dibagi menjadi beberapa jaringan yang lebih kecil. Kemudian untuk routing itu untuk menyederhanakan proses routing agar supaya tidak terlalu banyak routing yang dilakukan. Nah, pada awalnya ilmuwan yang menemukan TCP/IP atau ilmuwan yang merancang TCP/IP itu tidak menyangka bahwa asalnya akan pesatnya pertumbuhan jumlah jaringan yang terhubung ke dalam internet. Nah, jumlah jaringan yang sangat banyak itu akan membebani internet pastinya, ya. Karena yang pertama akan terjadinya overhead atau administrasi akan sangat banyak untuk memanage network address saja. Yang kedua, tabel routing di dalam router akan sangat besar yang akibatnya membebani router tersebut.
Kemudian alokasi alamat IP, lama-kelamaan pasti akan habis IP versi 4. Kemudian bagaimana sih cara menghemat IP address itu? Nah, cara menghemat IP adalah yang pertama kita bisa menghemat pemberian network pada prefix. Nah, network prefix yang sama itu bisa dipakai bersama oleh sejumlah jaringan fisik. Nah, untuk menghemat IP kelas B, ya kita harus melakukan subnetting kepada IP kelas C. Kemudian untuk menghemat IP kelas A, kita harus melakukan subnetting di kelas B. Itu seterusnya. Jadi untuk menghemat atau memperbanyak jumlah IP tersebut, kita harus mengorbankan beberapa IP yang kita gunakan untuk melakukan subnetting. Nah, ada beberapa alasan untuk membuat subnetting ya. Yang pertama, untuk mengurangi trafik jaringan. Yang kedua, meningkatkan optimalisasi sama performansi suatu jaringan. Yang ketiga, untuk mempermudah manajemen. Yang keempat, memisahkan suatu jaringan berskala kecil dalam jaringan yang memisahkan suatu jaringan berskala besar kepada jaringan yang lebih kecil. Oke, kemarin sudah saya jelaskan ya bahwasannya IP versi 4 memiliki beberapa karakteristik. Yang pertama adalah IP versi 4 itu terdiri dari berapa oktet? 4 oktet ya. Biasanya kita tulis dalam kalau kelas C berapa IP-nya biasanya? 10.1 semisal /24. Nah, ini yang disebut dengan angka prefix. Nah, di mana /24 ini nanti akan menentukan berapa subnet mask yang akan kita gunakan. Ya. Jadi fungsi dari /24 itu apa sih? Oke, kita bahas lagi ya. Jadi IP versi 4 itu terdiri dari 4 oktet. Satu oktet terdiri dari berapa bit biner? Terdiri dari 8 bit biner. Nah, 8 kali 4 totalnya 32 bit biner. Jadi kalau angka prefixnya menunjukkan angka /24 ya, /24 berarti seharusnya ketika kita tuliskan secara biner, binernya jumlahnya adalah 24. Kalau 24 berarti di oktet ke berapa? Kita tulis saja 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Titik kan ya? Satu oktet 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2 oktet 8 tambah 8 16. masih 16. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tambah 8 24. Berarti berhenti di oktet ke 3. Yang lainnya bernilai 0. Di penulisannya seperti ini. Fungsi prefix itu adalah nanti yang menentukan nilai subnet mask. Oke, sini ada contoh subnetting. Diketahui subnetting kelas C ya. Kelas C kita memiliki IP address 192.168.100.80/28. Bagaimana cara mengetahui atau menghitung subnettingnya? Oke, perlu kalian ketahui bahwasanya subnetting itu tidak akan lepas
terlepas dari berapa subnet yang digunakan, kemudian network ID-nya berapa, kemudian range ini adalah host ID ya, range atau host ID atau IP yang bisa digunakan, kemudian IP broadcast. Jika range itu adalah IP yang bisa digunakan, apakah network ID sama broadcast itu bisa digunakan atau tidak? Tidak bisa, ya, tidak bisa. Kenapa? Karena network ID dengan broadcast itu adalah salah satu IP yang dikorbankan untuk membagi jaringan menjadi lebih kecil. Nah, salah satu contohnya kalau sekarang ini aja /28 prediksinya menunjukkan /28. Kalau /28 tadi berarti masuk ke kelas apa? Kelas C. Oke, kelas C. Subnet yang digunakan kalau /28 berapa kira-kira? Berapa kira-kira? Kalau /28. Nah, kita hitung aja dulu sebenarnya. Jadi ini 24 kan? 24. Kalau kelas C berarti kita fokus ke host ID saja. Di hotel ada 4. 24 tambah 4. 1 1 1 1. Kalau kita konversikan ke biner, masih ingat kemarin yang saya jelaskan? Bagaimana cara konversi ke biner? Kita tulis saja dulu kelipatan dari 1, 2, kemudian 4. 8, 16, 32, 64, 128. Oke. Karena di sini angka satunya ada 4, 1 1 1 1, berarti ini nilainya 1. Yang nilai 1 lah yang kita jumlahkan. 128 tambah 64 berapa? Terus 92. Kemudian tambah 32 4. Kemudian tambah 16 240. Oke, jadi subnet yang digunakan adalah 255 kok bisa 240? Ya, jadi hasil konversi angka biner ke desimal. Oke. Kemudian yang ditanyakan yang kedua adalah berapa network ID-nya. Network ID-nya berapa? Nah, network ID sebelum masuk ke situ kita harus mengetahui rumus. Kita harus mengetahui rumus untuk mengetahui jumlah subnet dan jumlah host yang bisa digunakan. Oke. Di situ sudah ditunjukkan bahwasanya untuk mencari jumlah subnet kita menggunakan rumus apa? 2x, di mana x ini adalah jumlah biner 1. Karena ini kelas C, berarti kita hanya fokus ke oktet keempat. Ada berapa jumlah biner satunya? 4. Ada 4, berarti 2 pangkat 4. Berapa 2 pangkat 4? 16. Berarti ada 16 subnet. Maksudnya subnet itu adalah, contohnya di gedung guruku D45 ini ada 16 lantai. Misal ya, ada 16 lantai di mana
setiap lantai kita bagi menjadi satu subnet. Nah, ketika kita menggunakan angka prefix /28 itu sudah sesuai. Karena apa? Karena sesuai dengan kebutuhan yang kita butuhkan. Jadi karena ada 16 lantai, berarti kita harus menggunakan 16 subnet. Kalau pakai /29 bisa apa enggak? Kalau yang kita butuhkan ada 16 lantai. Bisa. Tidak bisa. Karena apa? Kalau /28 berarti pastinya 2 pangkat 3 itu berapa? Cuma 8 subnet. Ya. Maka dari itu tidak bisa kita gunakan. Oke, untuk menentukan jumlah subnet sudah ya. Kita menggunakan rumus 2x, di mana x itu adalah banyaknya angka 1 di oktet keempat. Kemudian kita cari tahu dulu sebelum kita tuliskan network ID range sama broadcast. Kita cari tahu dulu setiap subnet ada berapa host atau ada berapa IP yang bisa disediakan oleh /28. Rumusnya pakai 2Y min 2. Kenapa kok min 2? Ada yang tahu? Kenapa kok min 2? Dikurangi untuk IP awal sama broadcast. Ya. Jadi di sini network ID sama broadcast itu kan tidak bisa digunakan. Jadi sudah saya jelaskan bahwasanya network ID sama broadcast tadi IP-nya itu tidak bisa digunakan. Karena apa? Ya karena itu pengorbanan yang dilakukan untuk melakukan subnetting. 2Y min 2 berarti 2 pangkat Y itu apa tadi? Jumlah biner 0. Nolnya ada berapa di oktet keempat? Ada 4. Ya. 2 pangkat 4 dikurangi 2. Ada berapa? 14 host. Jadi setiap subnet itu memiliki 14 host. Oke. Sebenarnya ada 16 ya. 16 tapi karena dikurangi untuk network ID sama broadcast yang bisa digunakan ada 14. Nah, kalau sudah ketemu seperti ini bisa kita masukkan ke network ID, range sama broadcast. Oke. Jadi kita tinggal masukkan saja 192 168 100.0 untuk ID, network ID-nya. Kemudian untuk range-nya berapa? 192 168 100.1 sampai 14. Broadcast-nya berarti 192 168 100.15. Ini untuk subnet pertama. Kerjakan contoh subnetting yang ada di layar. Ini adalah contoh subnetting kelas B. Kelas B ya. Kalau tadi kelas C, sekarang kelas B. Oke, silakan. Nah, oke, ini hasil pekerjaan teman kalian ya. Ini dia menunjukkan yang ditanyakan adalah 172.16.0.0/22. Nah, /22 karena ini kelas B, perhatikan ya, karena ini kelas B itu berarti yang dihitung adalah 2 oktet terakhir. Kalau kelas C kan cuma oktet keempat saja tadi. Kalau kelas B 2 oktet terakhir, jadi ditunjukkan oleh ini. Ya, jadi satu kita hitung 2x untuk mencari jumlah subnet. Satunya ada berapa?
jangan berhenti di oktet ketiga. Jadi 2 pangkat 10, karena di situ ada 10 ya nolnya. 2 pangkat 10 dikurangi 2 pangkat 10 itu ada 1024. Jadi host ID yang disediakan oleh ID tersebut adalah 1022 IP. Oke. Jadi subnetnya sudah ketemu 255.255.252.0. Network ID-nya 172.16.0.0. Range-nya atau IP yang digunakan adalah 172.16.0.1 sampai 172.16.3.254. Kenapa kok sampai 3, Pak? Ada yang tahu? Karena kelas B. Karena kelas B di sini 0. 3. Kelas ID-nya sampai oktet ketiga. Karena host ID-nya sampai oktet ketiga. Dan jika di oktet keempat itu sudah penuh, menunjukkan angka maksimal, ya. Maksimalnya kemarin adalah setiap oktet itu 255. Kalau sudah penuh berarti lompat ke oktet nomor 3 menjadi angka 1. Oke, setelah itu ini tugas ya. Tugas yang harus kalian kerjakan, di mana ada satu kasus di mana kalian disuruh untuk mengidentifikasi kelas, alamat network, alamat broadcast, dan alamat IP yang ada. Yang pertama IP kelas C, yang kedua IP kelas B. Kemudian hubungkan kedua kelas tersebut menggunakan aplikasi paket tracer. Salah satu contoh topologi yang digunakan gambarannya adalah seperti yang ditampilkan di layar. Dari hasil pengamatan saya, dari hasil praktek kalian, saya rasa kalian sudah paham. Oke, terima kasih atas kehadirannya pada pagi hari ini. Jangan lupa silahkan kalian latihan soal dengan contoh soal yang sudah saya paparkan barusan. Untuk pertemuan kali ini cukup sekian. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.